Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jitsuryoku Sanni Narita Kute sebelumnya atau part 13. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Chit baru saja melenyapkan tempat suci dan semua isinya, dan kemungkinan semua orang di dalamnya juga ikut lenyap, termasuk sang keserakahan Nelson. Untung saja Alpha dan yang lainnya juga sudah keluar dari Sanctuary, walaupun semua benda yang mereka cari sudah lenyap akibat sihir M Atomic yang sangat mengerikan. Kemungkinan pedang yang digunakan untuk menyegel adalah milik pahlawan Olivier, sedangkan yang disegel sudah pasti lengan kiri Aurora yang juga menjadi inti Sanctuary. Makanya tempat itu dilimpahi banyak kekuatan sekaligus menyerap kekuatan yang semakin dekat dengan intinya. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa ingatan Aurora terperangkap di Sanctuary, tapi tidak dengan ingatannya yang utuh karena cuma lengan kirinya saja yang disegel. Tapi kenapa lengannya sangat besar dan sangat mengerikan, sedangkan Aurora di sini seperti Onisan yang sangat cantik? Yaitu belum dijelaskan di volume ini guys. Saat itu di hutan Limbum, Alexia, Rose, dan Natsume sedang memandangi tempat suci yang sudah lenyap, dan tentu mereka berniat kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi tiba-tiba Alexia menghentikan mereka berdua dan mengajaknya untuk berdiskusi. Alexia tidak mau terus-terusan berdiam diri melihat semua itu dan tidak mampu melakukan apapun. Karena selalu saja dirinya cuma menjadi penonton dari perselisihan Shadow Garden dan Kultus Diabolos dan juga tidak punya kekuatan untuk ikut campur. Tapi hal yang paling menyebalkan baginya adalah minimnya informasi dan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Makanya di sini Alexia mengajak Rose dan Natsume untuk membuat aliansi dan menyelidiki lebih jauh mengenai kebenaran dunia dan juga dua organisasi besar itu. Menurutnya dengan memanfaatkan koneksi mereka bertiga pasti akan membuahkan hasil. Alexia sendiri adalah putri kerajaan Midgar, lalu Rose adalah putri kerajaan Oriane, dan Natsume adalah penulis terkenal yang tentunya punya banyak koneksi. Jadi mereka bertiga akan berusaha menggali informasi lalu nantinya akan saling berbagi untuk memecahkan semua itu. Mendengar penjelasan Alexia di sini, Rose langsung setuju karena dia juga merasakan hal yang sama. Sedangkan Natsume juga ikut saja atau setuju dengan ide Alexia. Andaikan mereka tahu kalau Natsume adalah anggota utama Shadow Garden yang tentunya punya banyak informasi yang mereka berdua cari. Untung Beta sangat pintar berakting. Walaupun ketiganya punya tujuan masing-masing, tapi orang yang mereka bertiga berjuangkan sama, yaitu Chit Kage-no. Lalu kita menuju ke tempat lain, tepatnya di kota Medlit yang berada di pinggiran Kekaisaran Velgata. Wilayah kecil yang cukup tertinggal dan jauh dari ibu kota Velgata. Di sana Gama sedang melakukan survei untuk mengembangkan perusahaan Mitsugoshi sampai ke wilayah kecil seperti itu. Karena mungkin wilayah itu punya potensi besar ke depannya. Sudah 1 minggu Gama di tempat itu sambil ditemani oleh sang penguasa kota. Tentu mereka tahu Gama adalah presiden Mitsugoshi atau mereka mengenalnya dengan nama Luna. Saat ini perkembangan Mitsugoshi sangat pesat dan punya cabang di mana-mana, jadi sang penguasa kota sangat berharap kalau Gama akan membuka cabangnya di kota Medlit. Bahkan dia rela menjual tanah-tanah di kota itu dengan harga yang sangat murah, asalkan Gama mau membuka cabangnya. Awalnya Gama kelihatan tidak tertarik dan tentu itu membuat penguasa kota hampir putus asa karena ekonomi Medlit semakin merosot. Makanya dia butuh perusahaan besar seperti Mitsugoshi untuk menarik minat semua orang dan juga meningkatkan ekonomi kota itu. Tapi tak lama kemudian asisten Gama memberikan laporan yang mengejutkan dan sepertinya wilayah itu menyimpan sumber daya minyak yang sangat tinggi. Tentu akhirnya Gama memberikan keputusannya dan akan membeli banyak tanah di wilayah itu, bahkan lebih dari yang diharapkan oleh penguasa kota. Gama bilang padanya, kami yakin bisa menghidupkan kembali wilayah ini dan bahkan memajukannya untuk menyaingi ibu kota Velgata. Pastinya mereka yang mendengarnya hampir tidak percaya, tapi faktanya Mitsugoshi selalu membawa pengaruh besar pada wilayah yang mereka tempati, apapun itu bisnisnya. Ya, seperti biasa Gama selalu sibuk mengelola perusahaan di saat anggota utama lain juga menjalankan misi yang sangat berbahaya. Karena dari segi kepintaran Gama lah yang terbaik. Selanjutnya kita ditunjukkan masa lalu Delta guys, yaitu anggota utama keempat setelah Alpha, Beta, dan Gamma. Tidak seperti mereka bertiga, Delta berasal dari ras manusia hewan atau Baskin, yang tentunya punya ciri khas sendiri yaitu sifat dan perilakunya yang sangat barbar. Delta terlahir di klan yang cukup besar dan ayahnya adalah kepala suku yang punya banyak selir dan juga anak bahkan sampai 100 anak.
Namun Delta sendiri dilahirkan dari selir yang berperingkat rendah, jadi tidak ada yang mengharapkan apapun darinya. Saat itu Delta masih sangat kecil dan selalu mendapat jatah makanan yang sangat sedikit, sehingga tubuhnya sangat kurus dan juga kecil. Pada saat menginjak usia 3 tahun, Delta sudah tidak mendapat jatah makanan dan tentunya dia sangat kelaparan. Namun di saat itu juga insting alaminya mulai berkembang dan mulai punya naluri untuk berburu. Dengan langkah yang sempoyongan akibat lapar, untuk pertama kalinya dia menemukan babi hutan yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Tapi ternyata dengan kekuatan alaminya, Delta sanggup mengalahkan babi hutan itu, lalu memakannya dengan lahap dan meminum darahnya. Sekarang dia tahu itulah artinya hidup, dan saat itu Delta merasakan kepuasan dan kenikmatan dari makanan yang dia dapatkan sendiri. Sejak merasakan momen itu, Delta menjadi sangat suka berburu dan menikmati makanan dari hasil buruannya sendiri, bukan dari hasil pemberian dari sukunya. Lama-kelamaan sukunya mulai menyadari kalau di usianya yang masih 3 tahun, Delta sudah sanggup mengalahkan babi hutan yang sangat besar, apalagi dia pulang dengan tubuh yang berlumuran darah karena dia langsung memakan buruannya. Tapi bagi anak usia 3 tahun sudah sanggup berburu babi hutan besar itu sangat luar biasa, sekalipun dia berasal dari ras manusia hewan. Bahkan anak-anak terkuat di sukunya saja tidak sampai sekuat itu. Seiring berjalannya waktu, Delta mulai menginjak usia 12 tahun dan tentu dia semakin kuat, bahkan sudah mampu menggunakan sihir tanpa ada yang mengajarinya. Satu-satunya orang di sukunya yang tidak bisa dia kalahkan adalah ayahnya sendiri yang merupakan kepala suku, dan hanya masalah waktu sampai Delta bisa melampauinya. Aturan di suku Beastmen itu simpel, yang terkuatlah yang berhak memimpin dan yang lemah akan selalu tunduk pada yang lebih kuat. Tapi belum sempat menjadi yang terkuat, Delta malah menderita penyakit kerasukan seperti halnya anggota Shadow Garden lainnya. Tentu dia harus mengalami pengusiran dari sukunya, dan perlahan seiring berjalannya waktu, sebagian tubuhnya yang sudah membusuk mulai menyebar dan bertambah banyak. Daripada dibunuh, Delta memilih melarikan diri ke hutan dan menghabiskan waktunya dengan berburu tanpa tujuan yang lain. Namun kerasukan yang dideritanya perlahan mulai melemahkannya, sampai akhirnya semua tubuh Delta hampir membusuk semua dan untuk berjalan saja dia sangat kesusahan. Tapi nalurinya untuk bertahan hidup sangat tinggi, dan itulah yang membuat Delta sanggup bertahan sampai hari di mana Alpha dan Cid menemukannya. Saat itu Delta yang tidak berdaya merasakan kehadiran Alpha dari jarak jauh, dan tentunya Delta hanya melihat Alpha sebagai mangsanya. Jadi dia sengaja menunggu Alpha mendekat, dan dengan seluruh kekuatannya yang tersisa Delta bangkit lalu menerkam Alpha. Tapi Alpha cuma menjauh dan berusaha menenangkan Delta kalau dirinya cuma ingin membantu. Walaupun Delta yang sedang kelaparan tidak mengerti apa yang Alpha katakan dan hanya melihatnya sebagai mangsa. Di sisi lain, Alpha juga sangat kagum dengan fisik Delta yang masih bisa bergerak sejauh itu, padahal kondisinya sudah sangat mengerikan. Tapi setelah beberapa lama, Delta mulai kehabisan tenaga dan jatuh tidak berdaya. Saat itulah Cid mendekatinya tanpa disadari oleh Delta, padahal naluri Delta sangat kuat. Tapi dia sama sekali tidak merasakan kehadiran bocah laki-laki yang sudah berdiri di depannya. Hanya dengan melihatnya, naluri dan insting Delta mengatakan kalau anak laki-laki itu sangat kuat, bahkan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Dia merasa ada perbedaan kekuatan yang sangat jauh, yang bahkan jauh melebihi orang terkuat yang pernah dia lawan, yaitu ayahnya sendiri. Jadi tanpa perlu menjelaskan apapun, seketika Delta langsung tunduk pada Cid seperti halnya anjing yang sangat manja pada tuannya. Lalu Cid pun menyembuhkan kerasukannya dan membawanya ke markas Shadow Garden sampai tubuhnya kembali pulih. Ya, ras manusia hewan itu punya pemikiran yang sangat simpel. Mereka akan selalu tunduk pada orang yang lebih kuat, dan melayani orang yang lebih kuat darinya juga merupakan harga diri mereka. Tapi sebaliknya, mereka tidak akan mungkin mau menuruti perintah dari orang yang mereka anggap lebih lemah. Makanya sampai saat ini Delta hanya mau nurut sama Cid dan juga Alpha. Baginya hierarki itu sangat penting dan mutlak ditentukan oleh kekuatan. Pada saat Delta sudah kembali pulih, di markas dijelaskan banyak hal oleh Alpha, Beta, dan juga Gamma mengenai tujuan Shadow Garden dan sebagainya. Dan juga mendapat nama baru yaitu Delta. Dia sangat senang dengan nama barunya karena yang memberikan nama itu adalah bos barunya yaitu Cid. Walaupun mengenai penjelasan Alpha, Delta tidak memahami apa yang mereka katakan, tapi dia tahu dirinya harus melayani Cid dan juga membantu Shadow Garden, lalu menjadikan itu sebagai tujuan barunya. Cuma saat itu kan Delta belum melihat kekuatan Alpha yang sebenarnya, bahkan Delta masih memanggil Alpha dengan sebutan si rambut pirang. Sedangkan sebuah hierarki sangat penting baginya, jadi dia harus menentukan siapa yang nomor 2 di Shadow Garden.
Karena yang nomor satu yaitu Cid tidak mungkin bisa Delta lewati dan mutlak menjadi bosnya sampai kapanpun. Saat itu Delta melakukan penilaian pada Alpha, Beta, dan juga Gamma dan dirinya yakin lebih kuat dari mereka bertiga. Jadi sontak Delta bilang pada Alpha kalau akulah yang nomor 2. Tentu Alpha langsung menatap Delta dengan sangat menakutkan dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dan itu sudah cukup memberi pemahaman pada Delta kalau ternyata Alpha lebih kuat darinya, jadi mau tidak mau dia harus mengakui dan menjadi nomor 3 dalam hierarki yang dia buat sendiri. Tentunya dia juga selalu mendapat latihan mengerikan dari Alpha dan juga Cid, dan Delta semakin tahu kalau Alpha memang sangat kuat. Keseharian Delta kalau tidak ada kerjaan, dia selalu menghabiskan waktunya untuk berburu, dan kalau mendapat buruan yang besar, dia akan memamerkannya pada Cid dan berharap Cid memberikan pujian untuknya. Walaupun kadang Alpha selalu memarahinya karena seringkali Delta memakan buruannya di dalam markas dan itu membuat darah bercacaran di mana-mana. Karena jika Beta, Gamma, atau Epsilon yang menegurnya tidak akan didengarkan oleh Delta, soalnya bagi Delta mereka lebih lemah. Ya itulah masa lalu Delta yang sangat unik guys. Lalu kita menuju ke tempat Epsilon yang juga sudah kembali ke markas. Saat itu di pagi hari, Epsilon baru saja bangun dari tidurnya yang cuma 3 jam. Dia sudah terbiasa tidur cuma 3 jam dan selalu seperti itu. Tapi dia sudah mendapat pelatihan dari tuanya, jadi hanya tidur 3 jam sehari sudah membuatnya puas dan mencukupi kebutuhan tubuhnya. Seperti biasa, Epsilon akan selalu berdiri di depan kaca besarnya untuk berlatih dan mengecek body seksinya yang dilapisi oleh slime. Dari mulai opai, pinggul, pantat, dan juga kakinya. Selama 1 jam Epsilon melakukan pengecekan itu sambil memijatnya supaya lebih kenyal dan semacamnya. Dia punya standar yang sangat tinggi untuk body seksinya, yaitu harus terlihat lebih nyata dari yang nyata dan lebih alami dari yang alami. Setelah berdandan sangat cantik, tidak lupa dia selalu mengingat semua pujian yang diberikan tuanya dan tersenyum sendiri seperti orang yang sangat kegirangan. Apalagi di kota suci sebelumnya, Cid sempat melirik ke arah Opa Epsilon dan itu membuat Epsilon sangat senang dan juga merasa menjadi pemenang. Lalu dia pun keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan Beta dan tentu mereka saling menyapa satu sama lain. Tapi di sini Epsilon lumayan jahil dan sepertinya berniat cari gara-gara sama Beta. Dia sengaja menabrakkan OP mereka lalu menekannya sebagai perbandingan OP siapa yang lebih unggul. Namun lagi-lagi pertarungan OP itu dimenangkan oleh Epsilon karena memang punya Epsilon lebih besar dan juga lebih menawan walaupun ia tidak asli. Di sini Epsilon bilang pada Beta, apakah kau tahu akhir-akhir ini sesuatu yang mengejutkan terjadi padaku? Lalu Beta bertanya, apa itu? Epsilon menceritakan kejadian pada saat dirinya bertemu dengan Cid di kota suci dan saat itu Cid sempat menatap ke arah OP-nya, tapi juga menatapnya dengan tatapan yang sangat panas dan terfokus ke arah OP. Walaupun di sini Epsilon menceritakannya dengan sangat lebay dan tentu Beta yang mendengarnya sampai tergagap tidak mau percaya. Tapi dengan bangga Epsilon terus meyakinkan Beta karena memang itulah yang terjadi. Sampai berkali-kali Beta meminta Epsilon untuk mengingatnya kembali karena pasti kau salah lihat. Soalnya Beta tidak mampu menerima kenyataan itu. Namun Epsilon sangat yakin kalau tuanya menatap dengan fokus ke arah OP-nya dan tidak mungkin Epsilon salah lihat. Di saat Beta masih belum bisa menerima kenyataan, Epsilon malah menanyakan apakah kau juga pernah merasakan hal yang sama atau ditatap OP-nya oleh Cid dengan tatapan yang sangat panas. Epsilon bilang pasti kau juga pernah merasakannya, apalagi kau punya wajah yang sangat cantik dan juga body yang sangat seksi. Jadi sudah sewajarnya seorang pria akan tertarik padamu. Namun di ingatan Beta, Cid tidak pernah memberikan tatapan seperti itu, cuma tidak mungkin di sini Beta akan menjawabnya tidak. Bisa-bisa Epsilon akan semakin membulinya. Akhirnya Beta yang tidak kuat menerima kenyataan itu lari meninggalkan Epsilon sambil menangis. Ya kalau sudah menyangkut perhatian dari tuanya, mereka selalu bersaing dengan sangat ketat. Dan seringkali Cid memang sengaja memberikan tatapan pada Opa Epsilon dan juga memujinya. Walaupun ya Cid tahu itu tidaklah asli. Cuma di saat Epsilon dan Beta lagi damai, ya mereka sangat baik satu sama lain, mengingat sudah tumbuh bersama di Shadow Garden dan mendapat pelatihan yang sama sejak lama. Lalu di tempat lain, tepatnya di Akademi Midgar, Rose Oriana sedang berlatih menggunakan pedangnya. Dia berlatih sambil membayangkan gaya pertarungan Shadow, dan seolah-olah Rose sedang melawannya dalam imajinasinya sendiri. Rose adalah putri kerajaan Oriana, sebuah negeri seni dan budaya. Semua anggota keluarga Oriana wajib memilih satu seni yang akan mereka tekuni, entah itu musik, lukisan, akting, dan banyak lagi yang lainnya.
Tapi Rose sendiri malah memilih seni berpedang dan awalnya itu membuat semua orang kaget dan bertanya-tanya. Kenapa seorang putri memilih seni berpedang yang bagi rakyat Oriana dipandang rendah dan juga seni yang barbar dan biadab? Cuma Rose tidak pernah menjawab alasan kenapa memilih seni itu dan dia juga tidak peduli apa yang semua orang katakan. Karena baginya semua seni itu indah. Tapi sebenarnya Rose punya kenangan yang membuatnya memilih seni itu, yaitu kekagumannya pada seorang pendekar pedang. Cuma di sini belum dijelaskan siapa yang Rose lihat. Nah, karena dia memilih seni berpedang, makanya Rose masuk ke Akademi Midgar. Tapi beberapa hari yang lalu Rose menerima surat dari ayahnya dan ayahnya bilang akan datang ke Midgar untuk menghadiri festival Busin. Tentu itu membuat Rose cukup kaget karena tidak biasanya bagi seorang raja sengaja menghadiri festival Busin. Banyak spekulasi yang dipikirkan oleh Rose, apakah ayahnya berniat menyeretnya pulang atau ada kepentingan lain dengan kerajaan Midgar. Namun Rose juga sudah mendengar kabar mengenai pria baru yang baru-baru itu disiapkan raja untuk menikah dengan Rose nantinya. Walaupun Rose saat ini sudah menentukan pria pilihannya sendiri, pria yang tidak takut mati dan punya jiwa berapi-api dan juga sangat murni. Dialah yang dipilih Rose sebagai pasangan hidupnya, siapa lagi kalau bukan Chitka Geno. Oh ya, jadi sekitar 1 minggu lagi festival Busin ya sesungguhnya akan segera dilaksanakan, di mana banyak petarung hebat dari seluruh dunia akan hadir. Kalau sebelumnya yang diikuti Chit itu babak kualifikasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan untuk Akademi Midgar. Dan Rose lah yang berhak mewakilinya karena dia pemenangnya. Makanya dia tidak pernah berhenti untuk berlatih. Tentu festival Busin yang sesungguhnya akan sangat meriah dan juga sangat menegangkan. Apalagi Chit punya ide yang menarik supaya bisa tampil di festival Busin dan ikut memeriahkannya. Dia ingin menyamar menjadi orang yang terlihat sangat lemah, tapi bisa mengalahkan semua musuhnya dengan mudah. Bahkan semua orang yang menontonnya pasti akan mengatakan, kenapa kesatria itu sangat lemah, pasti dia akan segera mati di pertarungan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan musuhnya. Ya kurang lebih seperti itulah momen yang diinginkan oleh Chit. Tapi tentunya dia butuh penyamaran dan juga dokumen palsu untuk bisa mendaftar. Jadi Chit berniat menemui Gamma biar dia yang mengurus semuanya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Amaterasu no Mikoto, Bang, Shirori vs Rimuru menang siapa ya? Mungkin menang Anos guys. Sorry gue gak mau jawab kalau ditanya seperti itu. Thank you Amaterasu. Lalu dari Celi, cepat sembuh Min dan semangat terus. Sebenarnya nggak sakit sih, cuma lumayan pilek aja. Tapi thank you Celi dan semangat juga buat kalian. Oke, itu semua dari Sabaria. Makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.